Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan menjelaskan bakat 3 dari 34 tema bakat yang ada di Transmapping. Hari ini kita akan bahas tentang ideation. Ideation ini adalah salah satu tema bakat yang masuk dalam kategori thinking. Kemarin kita sudah bahas tentang futuristik dan juga strategik ya. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas tentang ideation. Jadi ideation ini cukup apa istilahnya, banyak berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas. Biasanya orang-orang yang berbakat tinggi di ideation itu adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang senang dengan ide-ide baru, orang-orang yang senang dengan inovasi-inovasi, orang-orang yang senang dengan konsep-konsep baru, sehingga mereka itu bisa dibilang mereka orang yang senang dengan apa istilahnya kreativitas, membuat sesuatu yang baru. Malah kadang-kadang mereka kalau menjalankan sesuatu dengan cara yang sama, mereka akan mencoba melihat dengan cara lain. Sehingga terlihat kalau orang ideation itu disuruh mengerjakan sesuatu yang agak monoton, mereka sebenarnya agak apa istilahnya, gelisah, mereka ingin membuat sesuatu yang baru. Nah, inilah ideation ya. Jadi apakah teman-teman ada yang berbakat ideation? Memang itu ada dorongan di situ ya, bagaimana seorang itu senang dengan untuk memberi ide dan juga mendapatkan ide. Makanya orang ideation itu senang juga berkumpul, tapi sebenarnya lebih ke arah untuk bagaimana bisa memberi ide atau mendapatkan ide dari orang lain. Orang ideation ini dengan kreativitas yang tinggi, mereka mempunyai bisa memberikan ide-ide yang baik bagi tim atau bagi kepentingan bersama. Makanya nih orang-orang ideation ini memang bagus kalau mereka itu melatih diri atau punya kemampuan communication. Karena ide-ide yang banyak itu kalau disampaikan itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, ideation ini juga bisa lebih mudah paham dengan konsep gitu ya. Karena beliau berpikir lebih bisa mengambil memahami konsep-konsep juga teori-teori yang ada gitu. Karena ini orang ideation ini dengan kemampuannya sebagai dengan bakat yang dia punya, kalau dia asah dia akan lebih paham dengan konsep-konsep yang ada, dia tertarik dengan konsep-konsep, dan dia pun akan cukup kreatif untuk menggunakan konsep-konsep yang ada. Atau malah dia memberikan ide-ide baru berdasarkan konsep-konsep yang dia punya. Nah, ini yang menonjol dari ideation. Kalau kita lihat gitu ya ada beberapa aktivitas potensi kekuatan yang bisa didapat oleh orang-orang yang ideation-nya tinggi ya. Yang pertama dia designing, orang yang mendesain sesuatu itu biasanya ideation-nya perlu ideation. Walaupun ada hal-hal lain, analytical itu cukup bantu juga untuk designing. Untuk drafting itu juga seperti itu. Nah, sementara synthesizing, menggabungkan beberapa ide, nah itu juga yang bisa dimiliki oleh orang yang ideation-nya tinggi. Kemudian juga advertising, nah ini juga butuh kreativitas ya untuk mengiklankan sesuatu. Juga creating, menginventor, menemukan sesuatu itu biasanya dari orang-orang yang kreatif atau yang punya ideation tinggi. Dan ideating jelas ya. Apa sih peran-peran atau profesi yang jelas untuk mereka? Ya kalau yang paling tingginya atau paling yang benar-benar ideation-nya itu mungkin nomor peringkat atas, mereka bisa juga ke arah jadi seniman ya, karena seniman itu benar-benar mereka perlu kekuatan ide ya. Sementara kalau untuk yang lain juga bisa ke arah tadi ya, engineer kan ada desain ya, desain membutuhkan ide. Juga kemudian untuk ngerjain project dia juga butuh ide-ide baru gitu ya. Orang ideation di situ bisa berperan untuk memberi alternatif ide-ide yang bisa dipakai gitu ya.
untuk menyelesaikan sesuatu, untuk membuat sesuatu. Kemudian juga raw ideation itu bisa juga ke arah tadi advertising ya, di mana untuk membuat iklan butuh ide-ide, juga ke arah kreatif ya, industri kreatif ya. Di situ ada kerajinan, industri kesenian, industri-industri pertelevisian, film. Nah, itu butuh orang-orang yang kreatif gitu untuk membuat cerita-cerita, untuk membuat apa istilahnya ide-ide kreativitas yang membuat orang akan semangat dengan ide-ide itu. Nah, itu yang peran-peran yang membutuhkan bakat ideation. Nah, kemarin kita udah bahas ya antara mungkin sebelumnya tentang futuristik dan strategik. Di mana futuristik itu orang yang senang melihat, istilahnya membayangkan apa itu ya, kenapa dia punya kemampuan untuk melihat apa yang di masa depan itu seperti depan mata mereka, karena senangnya mereka membayangkan tentang itu, memperkirakan apa yang terjadi di masa depan. Sementara strategi kan orang yang senang dengan apa istilahnya memahami pola-pola sehingga dia bisa tahu, dia bisa memilih jalan yang terbaik secara efektif. Nah, ini kalau kita lihat tiga ini sebenarnya adalah thinking, tapi dia di otak kanan. Otak kanan itu artinya ke arah istilahnya pemikiran yang lebih luas atau lebih kreatif gitu ya. Nah, tiga ini kalau ada di satu orang, ini orangnya akan sangat bagus dalam mempunyai banyak alternatif karena ide-idenya banyak, kemudian dia juga bisa efektif dalam menentukan tujuan karena strategik itu adalah orang yang bisa mencari dengan melihat pola-pola itu. Dan kemudian juga seseorang itu kalau dia futurisnya kuat, dia akan visioner, bisa antisipasi ke depan. Nah, tiga ini seperti itu kalau bersama-sama. Tapi kalau misalnya seseorang kuat di ideation, kuat di futuristik, tapi strateginya lemah, ya mungkin dia bisa mengantisipasi ke depan, kemudian juga dia punya banyak ide, tapi mungkin dia agak polos dalam arti dalam memilih istilahnya melihat pola-pola, dia mungkin tidak bisa langsung mengetahui bahwa untuk mencapai sesuatu dia harus menjalankan jalan yang berliku. Gitu. Nah, itu kalau strateginya rendah. Tapi kalau misalnya dia ideasinya tinggi, futuristiknya rendah, strateginya tinggi, seorang itu akan banyak ide, banyak strategi, kemudian dia bisa mencari cara yang efektif. Nah, tapi biasanya malas memikirkan masa depan sehingga dia tidak mau antisipasi terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga dia lebih udah gimana nanti aja. Nah, ini yang bisa terjadi kalau futurisnya rendah. Terakhir, kalau misalnya dia itu kuat di futuristik, dia kuat di strategik, tapi rendah di ideation, nah biasanya orang itu akan dia antisipasi ke depan, dia paham ke depan ada yang harus disiapkan, kemudian dia juga cukup apa istilahnya efektif ya untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk bisa mencapai tujuan. Tapi dia mungkin tidak punya banyak alternatif yang bisa dilakukan karena kreativitasnya kurang. Nah, itu. Nah, tentu saja kita perlu tiga-tiganya. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena kita tidak mungkin kita bagus di tiga-tiganya karena tidak kuat di tiga-tiganya secara bakat. Tapi sebenarnya kan bakat ini intinya adalah kesukaan ya. Jadi kita harus kadang-kadang kita bisa menguatkan sesuatu yang kita tidak suka selama kita punya motivasi untuk itu. Misalnya orang yang tidak terlalu kuat di ideation, ya coba memaksa diri untuk melihat ide-ide, untuk mencari referensi, untuk diskusi dengan orang yang punya banyak ide, sehingga dia juga akan mempunyai apa istilahnya kemampuan yang baik untuk memberi ide. Nah, tapi tentu saja yang paling ideal adalah berkolaborasi. Kolaborasi dengan orang-orang yang futurisnya kuat, strateginya kuat, editionnya kuat, sehingga bisa membentuk tim yang bagus ya, yang terkait dengan tiga bakat tadi. Nah ini sesuatu apa istilahnya kalau kita bilang dinamika bakat ya, bahwa bakat itu kita bisa bayangkan ada 34 bakat, semua itu ada dinamikanya, kombinasinya itu ada dinamikanya. Nah, tapi yang penting adalah mudah-mudahan dari sesi tentang bakat ketiga ini, yaitu bakat
ideation ini. Mudah-mudahan teman-teman jadi punya wawasan tentang bakat ini dan bisa bertanya pada diri sendiri, saya itu termasuk kuat atau rendah ya di bakat ini. Kalau kuat, asah terus. Gunakan bakat ini dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan kita untuk mengeluarkan bakat ini. Jadi kita akan terasah. Jadi kita jadi orang ideation yang benar-benar bisa memanfaatkan itu bagi umat nantinya. Karena bisa tingkat jadi excellent ya, sehingga bisa earn nanti. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak terlalu kuat, kita bisa berkolaborasi. Kita ajak orang-orang ideation tinggi untuk bersinergi dengan kita. Karena banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari ideation. Terutama untuk kegiatan-kegiatan atau profesi-profesi bidang-bidang kreatif ya. Itu sangat membutuhkan ideation. Nah, demikian dari saya. Ya, mudah-mudahan gambaran ini bisa membantu atau sedikit menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.